Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertafakur atau berfikir saja tanpa disertai dengan pertimbangan, maka tidak akan mendapatkan makrifat yang ketiga. Maksud makrifat yang ketiga adalah sebuah keputusan. Setiap orang yang berada dalam proses berfikir itu tentu bertadakur, mengingat tentang sesuatu yang hendak dijadikan pertimbangan. Namun tidak selamanya orang yang bertadakur mengingat sesuatu itu berfikir. Manfaat tadakur atau berzikir adalah mengulang-ulang tentang apa yang pernah diketahui, dialami dan didengarnya, semua dihadirkan di dalam hati. Dengan kata lain, tadakur adalah mengingat-ingat sesuatu yang pernah terekam dalam memori otak. Oleh sebab itu, berbeda antara bertafakur dengan bertadakur. Kualitas hasil dari tafakur dan tadabbur seseorang itu dipengaruhi oleh tingkat intelektualnya. Seseorang ilmuwan akan terus-menerus menemukan ide-ide baru ketika ia berfikir dan merenung tentang sesuatu. Sepanjang hidup ia akan menemukan hal baru. Para intelektual berfikir untuk menemukan hal baru karena ia sudah memiliki modal ilmu sebelumnya. Karena ilmu yang dimiliki sehingga hasil pemikiran menjadi lebih sempurna. Namun kebanyakan orang, terutama orang awam, mereka berfikir tanpa modal, tanpa memiliki ilmu sebelumnya. Ia masih mencari modal ilmu pengetahuan dari cara berfikirnya yang terbatas. Karena keterbatasan ilmu dan hasil pemikiran, sehingga kesimpulan yang diambil pun seringkali tidak tepat. Ini karena mengandalkan kemampuan otak dan pikirannya sendiri. Ada pula orang yang berilmu atau intelektual, namun kadang-kadang kesimpulan dari hasil pemikirannya tidak sempurna. Ia tidak pandai mengambil keputusan atau dia mampu menghasilkan keputusan tetapi tak pandai untuk menjalankannya. Ini dikarenakan ilmu yang dimiliki itu sebatas ilmu duniawi sehingga hatinya jauh dari nur ilahi. Hasil dari tafakur yaitu kesimpulan. Ini merupakan ilmu atau ide baru yang masuk ke dalam hati. Selanjutnya keadaan hati akan berubah. Jika keadaan hati berubah, amal perbuatan pun mengikutinya. Jadi kondisi yang ada itu terpengaruh oleh ilmu pengetahuan yang diserap dalam hati. Adapun ilmu pengetahuan itu sendiri buah atau hasil dari tafakur. Oleh sebab itu, tafakur itu disebut pula sebagai dasar atau kunci dari setiap kebaikan. Dengan demikian tafakur itu lebih utama hasil daripada sekedar tadzakur atau mengingat. Karena berfikir itu adalah zikir dan tambahannya. Zikir hati itu lebih baik daripada amal perbuatan yang dilakukan secara lahiriah. Bahkan kualitas amal perbuatan itu dipengaruhi oleh zikir dan tafakur itu memiliki kedudukan lebih tinggi sampai-sampai dikatakan berfikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah setahun. Ini adalah yang dapat mengalihkan dari yang tidak disukai kepada yang dicintai, dari keinginan dan kerakusan kepada juhud dan qanaah. Ada pula yang berpendapat berfikir dapat menimbulkan persaksian dan takwa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 13, la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Agar mereka bertakwa atau agar Allah menjadikan pengajaran bagi mereka. Jika seseorang bermaksud memahami bagaimana cara mengubah kondisi hati karena berfikir, maka contohnya seperti yang telah diuraikan di depan, yaitu misalnya tentang urusan akhirat. Berfikir tentang akhirat dapat memberikan informasi bahwa akhirat itu lebih utama dan harus diutamakan. Apabila pengetahuan tentang akhirat ini telah meresap dengan yakin ke dalam hati, akhirnya timbullah kesenangan dan kecenderungan terhadap akhirat. Lalu juhud pada dunia bukan berarti benci terhadap urusan duniawi secara membabi buta, namun tidak mengikat hati semata terhadap urusan duniawi, karena menganggap urusan akhirat lebih penting. Perubahan hati yang cenderung kepada menyintai akhirat kemudian diikuti dengan amal perbuatan mulia, mengumpulkan pahala demi kehidupan sesudah mati. Proses seperti itu ibarat batu yang dipukalkan ke atas besi lalu memercikan bunga api.
karena percikan api itu, sehingga timbul cahaya yang dapat dipandang mata. Setelah itu diikuti bangkitnya seluruh anggota tubuh untuk berbuat. Karena itulah, berpikir ibarat mengumpulkan dua jenis benda, yaitu batu dan besi. Hasil dari pertemuan batu dan besi menimbulkan cahaya. Maka cahaya itulah yang disebut kesimpulan dari berpikir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi